Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, jumpa kembali ya di channel Biko Story. Nah, seperti biasa sebelum memulai video kali ini, admin ingin memperkenalkan terlebih dahulu channel ini, di mana channel ini adalah channel yang mengulas berbagai cerita, khususnya cerita mistis, juga cerita rakyat, mitos, legenda, dongeng, atau bahkan kisah nyata dalam kemasan cerita bergambar. So, jika kalian tertarik, langsung saja subscribe dan aktifkan loncengnya. Nah, di video sebelumnya admin menceritakan mengenai KKN Desa Kenari yang diambil dari sudut pandang Widya. Namun cerita itu hanya sebagian dari keseluruhan cerita, dari seluruh ceritanya. Banyak dari teman-teman yang minta untuk dibuatkan part 2-nya. Dan ya, inilah lanjutan ceritanya. Jadi untuk kalian yang belum menonton part 1, silahkan buka di daftar video channel ini dan tonton terlebih dahulu part 1-nya supaya mudeng. Oh ya, mohon maaf pengerjaan video ini agak lama karena banyak kesibukan dan admin membuat video ini hanya di luar dari jam kerja. So, langsung saja simak ceritanya. Pada cerita sebelumnya, Widya ini diminumi kopi oleh Mbak Buyut, kemudian kopi tersebut terasa nikmat. Padahal kopi itu sebenarnya adalah kopi yang dibuat untuk bangsa lembut. Nah, sehingga dari sini Mbak Buyut berasumsi bahwa Widya ini sedang diikuti, atau bahkan mungkin diincar oleh makhluk halus. Nah, kemudian setelah dari kejadian itu, Mbak Buyut minta bahwa ini harus dirahasiakan dari teman-temannya juga dari warga kampung. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk memindah seluruh mahasiswa ke dalam satu rumah yang hanya disekat dengan bambu. Dan Pak Prabu berpesan kepada mereka bahwa jangan melanggar norma-norma. Nah, mereka pun mengiyakan dan mereka akhirnya tinggal satu rumah yang hanya disekat dengan bambu. Oke, kemudian tidak lama setelah itu Wahyu mulai ngobrol dengan Widya dan Ayu itu terlihat menjauhi Widya karena takut. Wahyu bertanya kepada Widya, "Wid, temanmu yang cowok itu baik-baik saja kan?" Nah, ini yang dimaksud adalah Bima ya. "Maksudnya mas, temanmu itu yang setiap malam keluar dan baru balik di pagi hari, apa sedang mengerjakan proyek prokernya? Tapi kenapa harus malam-malam sih?" Nah, kemudian Widya bilang, "Gak ngerti aku mas." Wahyu kemudian bilang lagi, "Aku sering dengar anak itu ngomong sendiri dalam kamar." Tapi Widya membantah, "Nggak mungkin lah mas, sumpah nggak cuma itu. Kadang dia ketawa-ketawa sendiri, gila paling dia." Namun Widya membantah dan mengatakan bahwa Bima itu anak yang religius, jadi nggak mungkin berbuat yang aneh-aneh. Dan Wahyu berkata kalau nggak percaya tanya aja Anton. Soalnya malam sebelum kejadian kamu nari-nari itu, si Bima itu sebenarnya ngelihat tetapi hanya diam aja dari jendela dan nggak melakukan tindakan apapun. Nah, di hari selanjutnya, anak-anak ini sedang kumpul di depan. Di ruang tengah itu ada Ayu, Wahyu, dan Anton yang ngobrol di teras. Kemudian Bima sedang keluar dengan Pak Prabu. Nah, ketika Widya ini masuk rumah, dia mendengar suara kidung dari arah dapur. Kemudian dia berjalan ke arah sana karena penasaran. Ketika dia sedang berjalan ke arah dapur, dia melihat Nur ini sedang sholat. Ini hanya dilihat dari sekelebat mata ya, jadi hanya lewat, kemudian dari samping kelihatan kalau Nur ini sedang sujud sholat. Namun ketika dia sampai di dapur, dia melihat Nur sedang minum menggunakan kendi. Nah, si Widya pun kaget dan akhirnya balik lagi ke kamar untuk memastikan bahwa Nur sedang sholat. Tetapi ketika dilihat ternyata Nur ini gak ada. Akhirnya dia balik lagi ke dapur dan Nur pun bertanya, "Kenapa sih? Kok kamu ketakutan begitu?" Widya pun tidak menjawab karena ketakutan dan akhirnya teman-temannya masuk ke dalam karena dipanggil oleh Nur untuk mengecek Widya yang pucat dan gemetaran. Nah, ketika teman-temannya sedang bertanya, si Nur berkata, kasih minum, karena si Widya ini diam aja. Dan ketika Widya meminum air itu, tangan kanannya ini memegang kendi dan tangan kirinya kemudian masuk ke dalam mulut dan menarik keluar rambut dari mulutnya. Jadi ada 3 helai rambut yang ada di mulutnya. Karena penasaran, kemudian dia membuka kendi yang ada di depannya dan dilihat di dalamnya itu ada rambut dalam jumlah yang banyak. Mereka semua jadi bingung, juga ketakutan. Kemudian Anton ini berkata, "Kamu sedang diincar, Wid. Kata mbahku kalau tiba-tiba ada rambut biasanya disantet atau diincar makhluk halus." Kemudian si Nur pun bertanya, "Wid, apa penari itu masih ngikutin kamu? Soalnya dari kemarin aku belum lihat dia di belakang kamu." Nah, semenjak kejadian itu si Widya pun akhirnya sakit selama 3 hari. Oke, semenjak kejadian itu Widya pun akhirnya sendiri di rumah karena dia sedang sakit. Kemudian teman-temannya pergi untuk mengerjakan proker pada siang hari.
Nah, ketika dia sedang sendiri, dia mendengar suara keras dari arah dapur, seperti suara benturan batu. Kemudian dia keluar dan melihat ada seorang bapak-bapak berumur sekitar 50 tahun yang sedang memperhatikan rumahnya. Nah, anehnya kejadian ini terulang selama 3 hari. Jadi dia mendengar suara batu, kemudian dia melihat bapak-bapak itu lagi. Dan di hari ketiga, bapak ini justru semakin dekat sampai di pintu dapur. Tetapi ketika dia melihat Widya akan keluar, bapak ini lari tunggang langgang. Widya merasa ada yang aneh dan merasa dibuntuti. Kemudian Widya pun melaporkan kejadian ini ke Pak Prabu. Oke, kemudian Pak Prabu berinisiatif untuk mencari bapak-bapak itu. Dan ketika ketemu, bapak ini memang warga di kampung tersebut dan seorang pencari batu. Bapak ini mengatakan bahwa dia melihat ada seorang wanita cantik yang berpakaian penari datang ke rumah itu. Di hari kedua pun ia melihat seperti itu. Dan di hari ketiga bapak ini semakin penasaran karena wanita cantik ini belum pernah dilihat. Kemudian ketika dia sampai di pintu dapur, tepat di tempat Widya berdiri, bapak itu justru melihat perempuan itu tidak memiliki muka. Mukanya ini rata. Jadi ketika mengetahui hal tersebut, bapak itu pun kemudian lari tunggang langgang. Sebenarnya Pak Prabu dan Widya ini tidak langsung percaya begitu saja. Tapi Pak Prabu mengatakan bahwa ada yang ingin mengirim pesan ke kamu, Wid. Siapa, Pak? Kakek-kakek penjaga batu kali itu. Kemudian Pak Prabu mengatakan bahwa jika Widya masih sakit, nanti ke rumahnya saja dan istirahat di rumahnya. Oke, selang beberapa hari kemudian, si Widya dan Wahyu ini harus ke kota untuk membeli perlengkapan proker. Dan mereka pun meminjam motornya Pak Prabu. Nah, kemudian setelah berbelanja, mereka ini mau kembali ke kampung tetapi singgah dulu beli cilok. Nah, ketika sedang beli, penjualnya bertanya, "Kalian pendatang ya?" Si Widya menjawab, "Iya Pak, kami pendatang dan sedang melaksanakan KKN." "Di mana?" "Di desa A Pak." Nah, kemudian penjual cilok ini kelihatan kaget dan memberi peringatan karena dia tahu ia akan melewati hutan. "Lebih baik kalian nginap karena ini sudah mau gelap." Tetapi Wahyu dan Widya ini nggak bisa nginap karena harus segera balik, sudah ditunggu. Nah, kemudian si tukang cilok memberi pesan, "Kalian harus tetap jalan meskipun mendengar suara tak berwujud. Dan jangan berhenti apapun yang terjadi. Apalagi ngurus-ngurus hal-hal yang gak penting di sepanjang jalan. Jika kalian celaka pun, namun masih bisa jalan, kalian tetap jalan. Dan usahakan jangan berhenti." Oke, itu pesan dari penjual cilok tersebut. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam hutan. Dan di tengah jalan si Wahyu ini bercanda, "Wid, gimana kalau tiba-tiba motornya mogok?" Dan dia pun tertawa. Gak lama kemudian motornya mogok beneran. Dan ketika sedang mendorong motor, tiba-tiba mereka mendengar suara gamelan dan hajatan di dekat situ. Nah, tiba-tiba di sampingnya ini ada kakak-kakek dan bertanya, "Kenapa deh motornya? Mogok ya?" Nah, kemudian kakak tersebut meminta anak-anak muda di situ untuk memperbaikinya. Sini, bantu dia untuk perbaiki." Nah, setelah motornya dibawa dengan anak-anak muda tersebut, mereka berdua pun dibawa ke sebuah hajatan yang jalannya ini bercabang. Jadi di situ ada jalan yang harusnya lurus tetapi ada cabang ke kanan. Nah, kemudian mereka datang dan di situ sangat ramai, ada makanan-makanan, kemudian ada orang-orang nari, orang ngobrol dan ada pasangan pengantin di situ. Kemudian tiba-tiba di panggung ini muncul penari cantik yang naik, dan ketika itu semua mata tertuju kepadanya. Nah, setelah dia menari-nari, si Widya ini terus memperhatikan, dan anehnya si penari ini juga seperti memperhatikan si Widya dengan mencuri-curi pandang. Nah, sementara si Wahyu ini asik menikmati makanan yang dihidangkan. Nah, kemudian setelah acara tersebut kelihatannya mau selesai, kemudian si kakek memberi bingkisan ke Wahyu yang pada saat itu dibungkus menggunakan koran. Setelah itu si kakek menyerahkan motornya yang sudah selesai diperbaiki. Oke, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan ke desa KKN dan mereka sampai di desa tersebut. Nah, kemudian si Wahyu ini cerita, "Tadi aku ngeliat hajatan loh, meriah banget." Namun temannya Nur dan Bima ini seperti ragu karena mereka beranggapan bahwa di sepanjang jalan menuju desa tersebut itu nggak ada desa lain. Wahyu pun berkata, "Kalau nggak percaya coba aja tanya Widya." Tetapi Widya nggak menjawab apa-apa. Kemudian si Wahyu mengeluarkan bingkisan yang diberi oleh kakek tadi. Nah, di sini bingkisan tersebut tadinya dibungkus dengan koran, tetapi ketika Wahyu itu membuka bingkisan tersebut, bingkisannya itu dibungkus dengan daun pisang. Dan ketika dibuka, isinya itu adalah sesuatu yang berlendir, bau amis, dan ternyata itu adalah kepala monyet yang masih berdarah. Semua orang kaget pada saat itu. Kemudian setelah kejadian tersebut, Wahyu ini muntah-muntah dan akhirnya sakit selama 3 hari.
Oke, next cerita. Kemudian Widya ini akhirnya kelamaan mulai terbiasa dengan aura mistis yang ada di kampung tersebut. Nah, pada saat dia pulang dari proker, dia merasa ada yang aneh dengan rumah, karena di rumah itu nggak ada siapa-siapa. Kemudian akhirnya dia berjalan ke arah dapur, dan ketika dia melewati bilik kamar, dia melihat Nur sedang menggunakan mukena yang lagi duduk sambil menundukkan kepala. Karena merasa aneh, si Widya ini akhirnya menggoyang-goyang Nur. Dan ketika terbangun, si Nur ini seperti marah. Matanya ini melotot dan berkata, "Anak cantik." Nah, tetapi suaranya ini bukan suara milik Nur. Suara ini lebih seperti nenek-nenek yang suaranya ini melengking. Nah, karena kaget, Widya ini hendak berlari, tapi tangannya dicengkeram dan kemudian Nur berkata, "Betah tinggal di sini. Gimana anak cantik? Sudah kenal sama penunggu di sini?" Nah, si Widya ini menangis. "Anak cantik gak boleh nangis. Anak ganteng saja sudah kenal sama dia." Widya balas ucapan itu dengan, "Nur, sadar Nur." Tapi si Nur malah makin ketawa kencang. Dan Nur melanjutkan lagi perkataannya, "Kamu gak ngerti siapa aku? Kamu pikir kalau gak ada aku, anak nakal seperti temanmu yang sudah bawa penunggu bisa mencelakai cucuku? Aku yang selama ini sudah menjaganya tidak akan membiarkannya mencelakai cucuku. Mengerti?" Nah, si Widya kemudian bertanya, "Mencelakai gimana? Anak cantik, satu dari temanmu itu tidak akan bisa kembali. Jika kamu belum sadar, semuanya akan terjadi. Ingatkan anak itu yang sedang membawa petaka. Jika dibiarkan, semuanya akan kena batunya di desa ini." Nah, setelah ngomong seperti itu, si Nur pun jatuh terjerembab dan sadar. Kemudian si Widya bertanya kepada si Nur, "Sejak kapan kamu bisa lihat makhluk halus?" Nah, si Nur menjawab bahwa dia sudah bisa melihat sejak lama, dan memang si Nur ini juga ada yang jaga. Nah, setelah 23 hari berlalu, akhirnya Widya ini menemukan fakta-fakta bahwa sinden kolam air itu dulunya sering dipakai oleh seseorang yang tidak boleh disebutkan namanya. Dan sebutan sinden itu adalah sinden kembar. Nah, suatu malam, Widya ini melihat Bima keluar malam. Nah, kemudian dia mengajak Wahyu karena dulu Wahyu pernah bercerita ke Widya. Tetapi Wahyu ini menolak. Di mata Widya, Bima ini sebenarnya anak yang religius, seperti halnya Nur. Tetapi Wahyu dan Anton ini sering cerita memergoki Bima sedang coli di dalam kamar. Dan bukan hanya sekali dua kali, tetapi hal ini sering terjadi. Dan ketika Bima melakukan itu, di dalam kamar itu ada suara perempuan. Namun Widya ini membantah Wahyu dan Anton. Nah, kemudian Wahyu dan Anton pun bilang, sebenarnya yang jadi permasalahan bukan hal tersebut, tetapi yang jadi masalah adalah suara perempuan yang ada di dalam kamar tersebut. Padahal ketika mereka periksa, di kamar itu tidak ada siapa-siapa kecuali Bima. Oke, singkat cerita, Wahyu dan Anton ini menolak untuk mengikuti Bima, dan akhirnya tinggal Widya sendiri yang ingin mengikuti Bima. Kemudian Bima ini malam-malam berjalan ke arah tapak tilas, yang sebenarnya dilarang untuk dilewati. Nah, sewaktu Widya ini mengikuti, dia melihat ada gapura kecil dengan kain merah dan kain hitam di sekelilingnya. Kain hitam ini perlu kalian tahu, seperti yang sudah diceritakan, adalah simbol bagi mereka yang sudah mati. Dan kain merah itu adalah simbol bagi sebuah petaka. Nah, si Widya ini akhirnya melewati tapak tilas itu dan berjalan ke arah yang menanjak. Nah, setelah sampai di puncak, banyak tanaman yang menghalangi di depannya. Ini seperti jalan buntu. Tetapi sebenarnya setelah jalan buntu itu, setelah tanaman itu ada jalan lagi. Nah, mungkin bisa ditebas dengan menggunakan parang ataupun celurit. Tetapi tanpa sadar, Widya ini memakan tanaman-tanaman itu. Dan dia tersadar setelah tenggorokannya terkena dengan sayatan akar tumbuhan. Nah, kemudian jalannya pun akhirnya terbuka karena dimakan oleh si Widya itu sendiri. Nah, setelah sampai, si Widya pun akhirnya melihat sanggar yang diceritakan oleh si Ayu, yang dikatakan bahwa sanggar itu sudah reot. Nampak seperti bangunan balai desa, namun lebih besar dengan lantai panggung. Kemudian dari sana Widya mendengar suara gamelan dan merasa aura yang sesak, seperti sedang ada acara di tempat tersebut. Nah, dia terus berjalan hingga menginjakan kakinya di suatu tangga dan tiba-tiba merasa hening. Widya ini tiba-tiba merasa seperti tidak diterima di tempat tersebut. Kemudian dia mendengar suara tangisan yang sangat familiar, dan dia mencoba untuk terus maju. Dan ternyata itu adalah tangisan Ayu. Kemudian dia mencoba untuk mencari sumber suara itu, tetapi tidak ketemu. Nah, dari jauh dia melihat sebuah gubuk berpintu di bawah sanggar, dan akhirnya dia membuka pintu itu. Kemudian terdengar suara Bima dengan perempuan yang sedang mendesah, tetapi Widya ini tidak bisa melihat apa-apa di situ. Nah, sebenarnya ketika Widya ini membuka pintu, dia merasa bahwa lehernya ini berat dan seperti dicekik. Namun akhirnya dia menemukan celah yang bisa membawa pandangannya ke arah Bima.
Yang anehnya pada saat itu dia melihat bahwa Bima ini sedang berada di sinden dengan dikelilingi oleh ular-ular. Nah, ketika si Widya ini sedang melihat ke arah Bima, tiba-tiba Bima dan ular-ular tersebut melihat ke arah Widya. Dari situ Widya sadar dan akhirnya segera lari dari sana. Dan ketika dia berlari, tiba-tiba terdengar lagi suara gamelan yang lengkap dengan suara tertawa yang bersaut-sautan. Dan ketika dia sedang berlari, dia mencoba untuk menengok ke arah belakang. Dan dia baru sadar bahwa di sanggar itu dipenuhi dengan makhluk halus yang terdiri dari berbagai bentuk. Ada yang melotot mukanya separuh, ada yang tanpa muka, ada yang pendek, hingga ada pula yang setinggi pohon. Semuanya ada. Nah, si Widya pun lari sambil menangis. Kemudian ketika dia sedang lari, tiba-tiba di depannya ini ada sosok penari yang sedang menari di depannya. Dan ketika diperhatikan, ternyata itu adalah sosoknya Ayu. Widya melihat Ayu sedang menari sambil menangis dan seolah memberi kode ke Widya untuk lari dan mengisyaratkan bahwa dia dipaksa untuk menari. Widya akhirnya kabur dengan memanjat jalanan yang tinggi, dan sesampainya di jalan setapak dia mendengar suara anjing hitam yang menggonggong. Nah, anjing hitam tersebut seperti jadi tuntunan Widya, kemudian dia mengikuti anjing tersebut untuk kabur sampai ke desa tersebut. Nah, setelah sampai di jalan setapak, Widya merasa bahwa hari sudah subuh dan mulai terang. Ketika dia keluar dari sana, warga desa ini kaget melihat ke arah Widya. Widya di sini, anaknya sudah kembali. Nah, hampir seluruh warga desa berhamburan memeluk si Widya dan berkata, "Kesini nak, kesini. Kamu yang sabar ya, kamu harus siap dengan kabar yang nanti kamu dengar." Mereka juga berkata bahwa si Widya ini sudah dicari sampai di ujung. Disensor. Nah, nggak taunya ketemu di tapak ini. Aku sampai mikir yang buruk-buruk, kata warga desa tersebut. Sampai di penginapan, si Widya kemudian langsung disambut dengan Pak Prabu dan menghampirinya. Kemudian bertanya, "Dari mana, Wid?" Nah, ternyata si Widya ini sudah menghilang lebih dari 1 malam. Sementara yang Widya alami, dia hanya berada di sana dari malam sampai subuh. Kemudian sampai di dalam rumah, Widya mendengar Nur yang berteriak-berteriak seperti orang kesetanan sambil menangis. Di sana sudah dipenuhi dengan orang yang duduk bersila, kemudian mengelilingi 2 orang yang terbujur. Tubuhnya ini ditutup dengan selendang yang menyerupai kain kafan. Nah, Wahyu dan Anton pun kaget melihat Widya datang dan ditanya oleh Nur, "Dari mana kamu, Wid?" Tetapi Widya balik bertanya, "Ada apa ini?" Nah, si Nur pun menjawab, "Ayu, Wid, Ayu." Tiba-tiba terbujur kaku dan matanya tidak bisa ditutup. Nah, Widya ini melihat Ayu yang sedang melotot. Kemudian di sampingnya ada Bima yang lagi nendang-nendang dalam posisi terikat seperti orang kena epilepsi. Kemudian si Widya pun ditenangin oleh warga sekitar. Tidak lama kemudian Mbah Buyut pun keluar dari dapur sambil membawa kopi dan berkata kepada Widya, "Koncomu wes kelewatan. Bagaimana, Mbah?" Nah, kemudian Mbah pun bilang, "Bagaimana rasanya dikelilingi makhluk halus satu hutan? Nih, minum dulu," sambil memberikan kopi hitam kepada Widya. Nah, pada saat itu ketika Widya minum, kopinya itu terasa sangat pahit dan langsung dimuntahkan. Kemudian Mbah bilang, "Temanmu melakukan pantangan yang tidak bisa diterima manusia, apalagi makhluk halus." "Paham, Nak," kata Mbah Buyut. "Sinden yang kamu kerjakan itu, Nak, sebenarnya adalah sinden kembar. Satu di dekat sungai dan satu lagi yang kemarin malam kamu datangi. Tahu kegunaan sinden? Sinden itu tempat mandinya penari sebelum tampil. Sinden yang di dekat sungai tidak apa-apa kalian kerjakan. Tetapi sinden yang satunya tidak boleh diapa-apakan, apalagi dipakai untuk kawin." Nah, ternyata Bima dan Ayu ini melakukan hubungan yang tidak senonoh di tempat tersebut. Oke, kita lanjutkan. Kemudian Mbah kembali bertanya kepada Widya, "Kamu tahu siapa yang ada di sinden itu?" "Ular, Mbah." "Nah, yang kamu lihat itu adalah anaknya Bima sama si Dia. Si Dia ini belum, pada saat itu Mbah masih tidak mau menceritakan. Kemudian Mbah kecolongan. Widya cuma dijadikan pengalih perhatian biar si Mbah yang ngawasin kamu. Tetapi ternyata Mbah salah. Dari awal yang diincar sama Dia adalah si Bima dan Ayu." Lalu Widya bertanya, "Lalu bagaimana, Mbah? Apa Ayu sama Bima bisa kembali?" Bisa, sampai bencananya diangkat. Ayu sama Bima sudah kelewatan. Sekarang mereka harus menanggung apa yang mereka perbuat. Ayu harus menari mengelilingi hutan ini, tampil di setiap jengkal tanah ini. Dan Bima harus mengawini yang punya sinden. Tiba-tiba Widya ini menyaut, "Badada Uhi, Mbah." Terus si Mbah menjawab, "Sudah tahu namanya. Badada Uhi itu adalah salah satu penjaga wilayah ini. Tugasnya adalah menari. Jadi, bangsa lelembut itu suka sekali melihat tarian dari Badada Uhi. Nah, sekarang Ayu harus menggantikannya. Dan Bima harus mengawini Badada Uhi. Anaknya nanti akan berwujud ular,
Sekali melahirkan bisa langsung lahir ribuan. Salah temanmu sendiri. Jadi sekarang mereka harus bertanggung jawab. Badada Uhi itu ratunya ular, bangsa lelembut yang sudah tidak terbendung. Kutukannya nggak bisa ditolak apalagi sampai dibuang. Besok pagi biar tak coba ngomong baik-baik. Takutnya temanmu nggak bisa kembali hidup-hidup. Nah, setelah kejadian itu awalnya Pak Prabu meminta supaya cerita ini tidak disebarkan. Namun karena mereka adalah tanggung jawabnya, maka dia harus melapor ke pihak berwajib dan memanggil kedua orang tua Bima dan Ayu. Nah, setelah keluarga Bima dan Ayu mengetahui hal tersebut, mereka ini sebenarnya tidak terima dan ingin mengangkat kasus ini ke media nasional. Tetapi setelah dibujuk akhirnya mereka tidak jadi membawa kasus ini. Kemudian si Widya dan Nur itu memohon agar mereka berdua tetap tinggal sampai kutukannya diangkat. Tetapi keluarga korban itu menolak dan ingin merawatnya sendiri di rumah atau merawat secara medis. Tetapi ternyata perawatan medis tidak bisa mengangkat apa yang dialami oleh Ayu dan Bima. Nah, selama 3 bulan Ayu itu tidur dengan mata yang terbuka. Matanya ini melotot dan meneteskan air mata. Kemudian akhirnya setelah 3 bulan dirawat, Ayu pun meninggal dunia. Begitu juga dengan Bima. Setelah 3 bulan akhirnya dia meninggal dunia. Tetapi sebelum meninggal Bima ini sempat minta tolong. Waktu ditanya minta tolong apa, Bima hanya berteriak-teriak, "Ular, ular." Nah, imbas dari kejadian ini, bahkan pihak kampus melarang adanya KKN di wilayah timur, di sekitar wilayah tersebut, dan mereka sepakat untuk tidak menyebarkan cerita ini. Oke, jadi demikian kisah KKN di Desa Penari. Dan terlepas dari benar tidaknya cerita ini, pesan moral di sini adalah selalu menjaga sikap dan norma yang ada, apalagi ketika kita datang ke suatu tempat. Oke, sampai di sini cerita dari admin. Kedepan admin akan menyajikan lagi cerita menarik lainnya. Stay terus ya di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.